Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Mars Urin 237C. Perkenalkan, saya Bidan Dea dari program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan dan mengupas tuntas tentang persiapan persalinan di rumah sakit. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe official YouTube Mars Urin 237C dan juga nyalakan loncengnya agar teman-teman sekalian bisa dapat updatean terbaru seputar kesehatan dan juga perumah sakitan yang akan dijabarkan oleh ahlinya dari membership Mars Urin 237C. Seperti yang kita tahu, persalinan merupakan proses atau momen yang paling mendebarkan sekaligus paling membahagiakan bagi calon ibu, di mana penantian selama 9 bulan bertemu dengan calon bayinya akan segera tiba. Menurut data BKKBN, sekitar 4,8 juta bayi dilahirkan setiap tahunnya. Bisa dibayangkan, berarti ada 4,8 juta ibu yang harus mempersiapkan persalinannya. Lalu, apa aja sih yang dibutuhkan seorang ibu untuk mempersiapkan persalinan di rumah sakit? Yang pertama, kesiapan fisik. Fisik menjadi faktor utama dan faktor penentu keberhasilan persalinan di rumah sakit. Fisik menjadi prasyarat utama untuk menjalani persalinan yang aman dan nyaman di rumah sakit. Tentunya fisik juga menjadi hal yang paling menentukan metode proses persalinan dan juga keadaan janin pada saat nanti dilahirkan. Bagaimana caranya mengoptimalkan keadaan fisik pada saat nanti melahirkan? Tentunya yang pertama ada pemenuhan nutrisi. Nutrisi di sini bisa kita anggap sebagai makan makanan yang bergizi, yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan juga vitamin yang bisa kita dapatkan dari makanan yang sering kita jumpai sehari-hari. Contohnya seperti sayur-sayuran, daging-dagingan, ikan-ikanan, kacang-kacangan, dan juga buah-buahan. Yang kedua, olahraga. Seperti yang kita tahu, proses persalinan adalah proses yang sangat melelahkan dan butuh tenaga yang sangat banyak. Tentunya olahraga di sini membantu untuk meningkatkan stamina dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh ibu, serta meningkatkan peregangan otot dan juga melatih pernafasan ibu pada saat nanti persalinan. Olahraga yang sangat direkomendasikan yaitu ada prenatal yoga, ada senam hamil, ada renang, dan juga jalan kaki. Yang ketiga, cairan. Cairan yang kita maksud di sini adalah air minum yang biasa kita konsumsi setiap harinya. Karena ada penambahan berat badan, tentunya akan sangat berbeda kebutuhan cairan pada saat sebelum hamil dan juga pada saat hamil. Menurut penelitian, minimal 3 liter per hari yang harus dikonsumsi ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan cairannya. Yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Menurut WHO, kebutuhan istirahat yang ideal adalah tidak kurang dari 7 jam dan tidak lebih dari 11 jam untuk dewasa muda dan juga dewasa dengan rentang usia 18 sampai dengan 64 tahun. Kebutuhan istirahat ibu seringkali disepelekan, padahal apabila istirahat ibu kurang akan sangat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis ibu. Di akhir trimester, ibu hamil akan mengalami peningkatan intensitas berkemih atau kencing yang disebabkan karena kepala janin sudah masuk rongga panggul dan menekan kandung kemih, di mana hal ini akan sangat mengganggu pola tidur ibu di malam hari. Hal ini bisa disiasati dengan memenuhi kebutuhan cairan ibu dengan perbanyak minum di pagi hari sampai dengan sore hari dan kurangi konsumsi air di malam hari. Persiapan kedua yang harus dilakukan sebelum bersalin di rumah sakit adalah persiapan mental. Persiapan mental tidak kalah penting dengan persiapan fisik. Kondisi mental ibu sangat mempengaruhi bagaimana proses persalinan dan keadaan janin yang akan dilahirkan. Sebagian besar ibu menganggap kalau melahirkan adalah proses yang sangat membahagiakan dan juga sangat mengharukan. Tapi
Tapi ada juga yang menganggap melahirkan adalah proses yang sangat menakutkan, terutama ibu yang baru melahirkan pertama kali. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan mental ibu melahirkan di rumah sakit? Pertama, bekali diri dengan pengetahuan yang cukup. Pengetahuan yang cukup menjadi dasar dan pondasi utama dalam persiapan mental ibu hamil sebelum bersalin. Ibu hamil bisa saja mencari tahu tentang apa-apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana proses persalinan itu. Pengetahuan bisa didapatkan dari berbagai macam cara, contohnya dengan membaca buku atau menanyakan pengalaman orang yang sudah pernah melahirkan sebelumnya. Lalu berikutnya ada berikan pesan positif pada diri. Penelitian menyebutkan bahwa afirmasi positif akan mengurangi stres dan kecemasan ibu sebelum melahirkan. Contoh kalimat afirmasi positif antara lain, aku seorang ibu yang baik, aku seorang ibu yang hebat, aku menikmati proses kehamilan dan siap untuk menyambut persalinan dengan baik dan menyenangkan. Ada lagi, janinku tumbuh sehat, proses persalinanku berjalan aman dan lancar. Lalu hal terakhir yang perlu dipersiapkan untuk menjaga kondisi mental ibu agar siap menghadapi persalinan di rumah sakit adalah kolaborasi antara suami dan lingkungan terdekat untuk memberikan support kepada ibu hamil berupa spiritual, sosial, emosional, instrumental, dan juga informatif. Persiapan ketiga yang harus dilakukan sebelum bersalin di rumah sakit adalah persiapan biaya persalinan. Biaya bersalin di rumah sakit tentunya akan berbeda dengan biaya bersalin di puskesmas ataupun di klinik, menimbang dari jenis pelayanan dan fasilitas yang berbeda. Teman-teman sekalian juga harus mempersiapkan dana cadangan yang akan dipergunakan apabila ada kegawat daruratan baik dari ibu ataupun dari janin. Yang pastinya hal tersebut tidak akan pernah kita bayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, sebaiknya sudah direncanakan dari jauh-jauh hari apakah biaya persalinan dibayarkan dengan biaya umum atau pribadi atau dengan menggunakan asuransi. Asuransi di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu asuransi swasta dan juga asuransi JKN yang biasa kita kenal dengan BPJS. Selanjutnya, persiapan keempat yang perlu dilakukan sebelum bersalin di rumah sakit adalah menentukan rumah sakit mana yang akan dituju. Ada baiknya kita melakukan survei terlebih dahulu sebelum menentukan rumah sakit mana yang akan kita tuju untuk proses persalinan. Cara menentukan rumah sakit untuk persalinan adalah yang pertama, kualitas pelayanan yang baik. Teman-teman sekalian berhak untuk menentukan rumah sakit dengan pelayanan yang optimal, di mana ditangani dengan tim medis yang terampil dan tersertifikasi. Selanjutnya, teknologi dan teknik melahirkan. Teman-teman sekalian dapat memilih rumah sakit bersalin dengan metode persalinan dan kelengkapan alat untuk mendukung kelancaran proses persalinan teman-teman, serta mewujudkan persalinan yang aman dan nyaman. Selanjutnya, persiapan terakhir yang perlu dipersiapkan sebelum bersalin di rumah sakit adalah perlengkapan ibu dan bayi. Biasanya perlengkapan ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh keluarga, mulai dari pakaian, pembalut, bra menyusui, dan pakaian dalam. Dan untuk bayi contohnya ada baju bayi, selimut bayi, kaos kaki, dan lain-lain. Persiapan persalinan di rumah sakit ini diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kebahagiaan ibu dan anak. So that's it. Thank you for listening, fabulous people. So kita bakal sharing apa lagi nih di next video? Dan kalau ada teman-teman yang punya kritik dan saran, boleh banget untuk komen di bawah. Komennya pasti kita bacain satu persatu. Untuk komen yang paling unik dan asik akan ada hadiah sebesar Rp250.000 untuk satu orang pemenang.
So, jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Mars Urindo 37C. See you in the next video. Assalamualaikum.